saya kerasukan. Sudah 3 hari tidak sadar. Kami juga nggak tahu, Ustaz. Tapi ini bukan gangguan biasa. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membawakan kisah nyata yang berasal dari desa kecil di Banjarnegara. Saya akan mencoba membawakan kisah dari sudut pandang orang pertama. Gak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Namaku Syihab, seorang ustadz dan peruqyah. Sudah bertahun-tahun aku membantu umat yang diganggu makhluk tak kasat mata. Tapi, apa yang terjadi di akhir tahun 2004 adalah sesuatu yang tak pernah bisa kulupakan. Malam itu, aku baru selesai mengisi pengajian di Purwokerto saat sebuah panggilan masuk ke ponselku. Aku langsung merasa ini bukan penyakit medis. Aku minta alamatnya, dan malam itu juga aku naik mobil menuju rumah Pak Hadi. Saat sampai di desa itu, waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Tapi, rumah Pak Hadi terang benderang. Beberapa tetangga berjaga di depan, wajah mereka pucat, mata sembab. Pak Hadi menyambutku di teras. Ustadz, mohon bantu istri saya. Tadi malam dia mengamuk, merangkak keluar kamar dan menggigit kaki anak saya. Bismillah, saya bantu sebisanya ya Pak. Semoga Allah beri kemudahan. Aku dan Pak Hadi pun masuk ke kamar Bu Wati, bau anyir langsung menyeruak. Di kamar, Bu Wati terbaring, tapi matanya terbuka lebar, dan bola matanya putih semua. Tubuhnya kurus, tangannya mencengkeram udara, seperti mencoba meraih sesuatu yang tak kasat mata. Assalamualaikum. Tiba-tiba, tubuh Bu Wati menegang. Suara berat keluar dari mulutnya. Kau, ini bukan urusanmu. Kembali, atau mati. Suaranya bukan suara perempuan. Aku mulai membaca ayat-ayat ruqyah dan entitas itu langsung bereaksi. Bu Wati berteriak. Tubuhnya melompat seperti dilempar. Jendela kamar bergetar, bahkan bohlam lampu pecah saat aku membaca ayat kursi. Tiba-tiba, dari balik dinding, aku mencium bau kemenyan menyengat. Lalu muncul suara tertawa kecil, seperti perempuan. Setelah ruqyah berlangsung hampir 1 jam, tubuh Bu Wati jatuh lemas. Tapi aku tahu, belum selesai. Di luar, seekor burung hantu melolong. Dan aku melihat dari pojok rumah, sesosok bayangan tinggi dengan rambut menjuntai menatap ke arahku. Ustadz, beberapa hari lalu, saya sempat menolak permintaan seorang tetua desa sebelah untuk ikut tumpengan malam Jumat. Katanya, saya malah dituduh nggak percaya adat mereka. Aku mengangguk pelan. Itu sebabnya. Mereka menganggap Pak Hadi menghina adat. Kiriman itu bentuk peringatan. Malam-malam berikutnya, aku berjaga di rumah itu. Setiap malam, suara-suara datang. Bau amis, suara langkah kaki di atap, hingga jeritan tiba-tiba dari arah sumur. Malam ketiga, aku bermimpi. Dalam mimpiku, seorang nenek berpakaian kebaya lusuh datang membawa kendi dan menyiramkan air ke wajahku. Aku terbangun dengan tubuh menggigil dan leher lebam seperti dicekik. Aku sadar mereka ingin mengusirku. Tapi aku bukan datang untuk menantang. Aku datang untuk melindungi. Malam kelima, aku dan beberapa warga mengadakan ruqyah besar.
Yawmallinahu ala dhazun. Kami membaca Al-Baqarah berjam-jam. Ketika sampai ayat 255, Bu Wati menjerit dan memuntahkan benda-benda aneh, rambut, paku kecil, dan sebutir batu berwarna merah darah. Seketika, udara di rumah itu berubah, ringan, tenang. Bu Wati menangis pelan. Saya lihat sosok hitam besar, Ustadz. Dia berdiri di belakang Pak Hadi setiap malam. Aku tahu akhirnya gangguan sudah berakhir. Tapi sebelum aku pamit pulang, seorang tetua desa memberiku pesan. Ustadz, hati-hati di jalan. Yang mengirim belum tentu puas. Banjarnegara punya banyak dukun, dan beberapa tidak suka dikalahkan. Aku hanya tersenyum. Tapi saat perjalanan pulang, rem mobilku blong di tanjakan. Dan aku hampir masuk jurang. Aku hampir kehilangan kendali malam itu. Mobilku menghantam pader kayu dan nyaris terjun ke kebun warga. Nafasku memburu. Aku membaca istighfar berkali-kali sambil mengecek bagian rem. Tak ada yang janggal secara mekanik. Tapi aku tahu ini bukan karena kerusakan. Ini karena ada yang menyiringi kepulanganku. Selama 2 minggu setelah kejadian itu, aku sering mengalami mimpi buruk. Di antaranya, aku melihat sosok perempuan bermata hitam pekat duduk di pojok kamarku. Kadang dia berdiri di depan cermin, menirukan gerakanku, tapi dengan senyum aneh. Beberapa kali saat aku sedang mandi, air tiba-tiba berubah dingin membeku, dan di permukaan kaca selalu muncul bekas telapak tangan. Padahal aku tinggal sendiri. Aku yakin kiriman itu belum sepenuhnya selesai. Sampai akhirnya, aku menerima kiriman sebuah paket. Tanpa nama pengirim, hanya dibungkus koran. Begitu kubuka, isinya adalah potongan rambut yang diikat dengan benang merah dan kertas sobekan Al-Quran bertuliskan surat Yasin yang terbakar setengah. Aku langsung menguburkannya di tanah sambil membaca ayat pelindung. Tapi malam itu, puncak semuanya terjadi. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Suaranya pelan, tapi ritmenya aneh. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi bayangan hitam berdiri di balik gorden. Tinggi, diam. Detik berikutnya, jendela itu pecah sendiri. Aku lompat dari tempat tidur, menggenggam tasbih, dan langsung mengalunkan zikir dengan suara keras. Tapi tiba-tiba dari arah ruang tamu, terdengar suara pintu terbuka sendiri. Langkah kaki berderat. Ustadz! Suara perempuan tua, serak, panjang, dan menggema seperti keluar dari dinding. Aku melawan rasa takutku dan melantunkan surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 150 sambil berjalan ke ruang tamu. Dan di sana aku melihatnya. Seorang nenek tua duduk di lantai, tubuhnya menempel di dinding. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Di tangannya, ia menggenggam boneka anyaman bambu yang biasa dipakai dalam ritual santet Jawa. Aku tahu ini bukan manusia. Ini perwujudan kiriman. Aku maju perlahan dan dengan keyakinan penuh, aku mengangkat tangan dan mengucap, Bismillahirrohmanirrohim.
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Pulanglah ke tempatmu. Ini bukan tempatmu. Sosok itu menjerit. Suara seperti dua nada sekaligus, perempuan dan laki-laki. Tubuhnya mencair perlahan, lalu hilang. Setelah malam itu, gangguan berhenti. Tapi aku tahu satu hal, Banjarnegara bukan tempat biasa. Ada desa-desa yang memelihara entitas untuk jaga wilayah. Ada keluarga yang percaya bahwa sakit, dendam, dan kehilangan bisa dibayar dengan pengiriman gaib. Sejak kejadian itu, aku semakin waspada. Tiap kali ada pasien dari arah pegunungan tengah Jawa, terutama sekitar Banjarnegara, aku selalu siapkan diri lahir batin. Dan tiap kali aku melewati jalan sempit itu, menuju desa kecil tempat Pak Hadi dulu tinggal, aku tak pernah lupa suara perempuan itu. Kisah ini bukan sekadar cerita, ia benar-benar terjadi dan disimpan rapat selama bertahun-tahun. Tapi malam ini kamu sudah mendengarnya. Jangan lupa tutup jendela kamar, matikan lampu, dan berdoalah sebelum tidur. Karena siapa tahu yang datang malam ini bukan cuma mimpi. Terima kasih sudah menonton Five Project 32. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kisah nyata berikutnya bisa jadi lebih dekat dari yang kamu kira.